The first speech will be delivered by the head or the concept of Al-Muriadul Ulam Al-Syafi'iyah Boarding School by Mr. Ustadz Amiruddin. Time is yours. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kita beranjak ke acara yang keempat, yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren NU Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah, yakni Dani Al-Mukarram Al-Ustadz Amiruddin Az-Zadi SPDI. Kepada beliau yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahum wa wala la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mobil khusus yang sama-sama kita hormati, ta'zimi ayahanda Fadilatul Syekh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Nurul Maswa Ibrahim, sekaligus beliau adalah ketua pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Anwar, sekaligus Rais Syuriah MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Prabarat. Kita doakan beliau semoga tetap sehat walafiat, semoga beliau senantiasa diberikan sehat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Akhina Al-Fadil Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ari Suhaimi MPD, atau yang kita kenal dengan UAS. Beliau dikenal dengan nama UAS, Ustadz Ari Suhaimi, bukan Ustadz Abdul Somad. Nah, beliau masyhur sekali di Lombok, mobil khusus Lombok Barat, dan jauh-jauh beliau datang dari rumah beliau ke tempat yang sangat pelosok ini. Kami mengucapkan terima kasih, semoga beliau sehat walafiat, amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Hardian Irfani ST MSI. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kerauhan beliau Pondok Pesantren ini semakin maju dan berkembang pembangunannya, amin. Alhamdulillah, mondek salak wik jelo rebu tiang tinjot, tiba-tiba ada tamu mau datang. Ternyata tamu niki akan mengukur pembangunan BLK untuk tempat kita ini. Insya Allah kemarin diukur niki 17 lawan 14. Alhamdulillah, niki langsung dari beliau kita memperpanjang tangan kita ke pemerintah pusat. Kalau Allah SWT berfirman, idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau orang bilang assalamualaikum, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah atau wabarakatuh. Ada sak lebih baik tanpa balas. Nggih. Lamun narak dengan ucap salam assalamualaikum warahmatullah, proboan waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lamun dengar sampai wabarakatuh, rombok nite kena wa maghfiratuh wa ridwanuh. Nah, itu Islam yang mengajarkan kita. Nah, mudah-mudahan kita mampu membalasnya nanti. Nggih. Beliau memberikan BLK, mudah-mudahan kita mampu membalasnya dengan yang lebih, dengan cara apapun. Yang penting kita membalasnya dengan
yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal. Yang saya hormati juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, senior tiang sebenar beliau, karena beliau tadi langsung menyebut Situbondo. Beliau juga alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Situbondo, yaitu Akhin Al-Fadil, lalu Sarjana SH. Okay. Kita doakan beliau, mudah-mudahan tahun 2024 kita diberikan ruang kelas. Amin ya rabbal alamin. Nah ini PR, lebih-lebih ampere Bapak Dewan, jurang niki pirkali berkorban wali santri sak guli intanarak lawak li jurang niki singkong be rorong lang lalu jurang, kemudian santri lawak, guru lawak, bahkan makin arak wali santri bi almarhum wi guli niki tawon. Subhanallah, pria beberapa melalui kita akan minta wali santri untuk iuran mayat barang-barang pada piresa lagu makin borong kak nyuruh wali santri, borong kak nunas tipa wali santri arak lampu hijau elek beliau. Okay. Mudah-mudahan niki terrealisasi juga gang yang menuju ke bawah niki doang baik ini dek sajuk dua besolah doang aspal sampai tolok bandara lamun saduah niki sekitar kurang lebih baluk meter baluk puluh meter elek warung niki sampai bawah. Okay. Mudah-mudahan niki juga ada realisasi dari beliau. Amin ya rabbal. Munaeda beliau jek nyuruh wali santri nyogol selapuan. Kira-kira siap ndek wali santri nyogol? Lamun arak beliau siapa pandai? Ande. Dia siap lamun arak pada PRC. Nggih. Mudah-mudahan niki adalah keberkahan buat kita semua. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah yang diwakili langsung oleh Bapak Kasih Sarpras Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Samsudin SH yang hadir pada pagi menjelang siang niki, Bapak Babinsa alhamdulillah hadir juga. Oh, Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama beliau, Sen Jari Kasih, Sen Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Okay. Bapak Kadus yang hadir pada pagi menjelang siang niki juga hadir Kadus Uluan. Alhamdulillah beliau tuh elek Uluan Desa Prabu. Buat basic alhamdulillah aku berelek semen bahasa niki beliau Prabu elek, dan karena kita punya ada santri dari Prabu, dan mohon maaf Bapak Dewan, santri kita niki dari berbagai macam arah elek Kopang, arah elek Mangkung, arah bahkan elek Sumbawa, dari Tanah Au dan lain sebagainya, arah elek Tampah Mekarsari, Prabu dan lain sebagainya. Nah niki bahkan makin ada daftar santri baru kita dari Boyong. Nah niki kalau yang selatan ke utara wajar, tapi yang ke utara ke selatan niki sangat sulit. Yang mudah-mudahan niki mau barokah. Okay. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri semua yang hadir pada hari ini, Bapak Kepala RA, Kepala SMP, SMK, Kepala Madrasah Diniyah, seluruh Dewan Guru, wali santri, mudah-mudahan tiang berusaha tetap sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit tiang matur, sebelum tiang matur sepatah dua patah kata nunas suratul Fatihah. Terutama kepada kedua orang tua kami yang saat ini juga masih, kalau bapak tiang masih harap pasangan Haji Amiruddin, kalau ibunda tiang sudah meninggal dunia pada saat tiang semester 5 di Situbondo. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Yang sudah meninggal dunia ibu tiang Saaran Miatri, mudah-mudahan tidak selamat dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tawasul juga kepada guru-guru kami
yang di almarhum semua yang ada fotonya di depan. Ada Ki Haji Raden Syamsul Arifin, Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, Ki Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, Tuan Guru Haji Ibrahim Khalidi, pengasuh Pondok Pesantren Kediri Lombok Barat, dan juga almarhum Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim, ayahanda dari guru kita yang hadir pada pagi bilang siang niki. Kita doakan beliau semoga senantiasa diterima amal baiknya, segala salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih. Alhamdulillah acara niki mulai tanggal 12 sampai makin niki acara puncak. Dan wibian kita total pembagian hadiah buat para pemenang lomba pidato, lomba syarhil Quran, tahfizul Quran, ada lomba hafal berzaji, ada lomba cerdas cermat atau fahmil Quran dan lain sebagainya. Alhamdulillah makin niki acara puncak yang luar biasa dan dihadiri oleh seluruh wali santri yang ada putra putrinya wisuda pada pagi hari ini. Ada RA, ada SMP dan napiaran, ada khatmul Quran. Insyaallah SMK tahun depan akan ikut wisuda, okay? Karena SMK makin berlarak kelas 2. Dan ampura Bapak Ibu wali santri terutama karena kondisi kami, insya Allah kami bersama guru-guru dan pengurus pesantren akan berjuang memperjuangkan ruang kelas yang luar biasa. Panggung-panggung niki adalah kelas kami, okay? Di majelis niki kami jadikan 3 kelas, bikin nebeng-nebeng ini si triple X. Tapi alhamdulillah anak-anak kami, santri-santri kami gak pernah mundur untuk mengundurkan semangat, selalu semangat belajar. Mereka kami berikan motivasi, walaupun kita tempatnya di pinggir kebun, walaupun kita tempatnya di pelosok, tapi hati kita, otak kita harus seperti berada di ibu kota. Ini yang kita harapkan. Semangat kita harus sama dengan anak-anak bangsa yang ada di kota. Nah ini yang kami harapkan. Kemudian insya Allah gedung Salaut niki kami rencanakan sebagai pusat ekonomi pondok pesantren. Kami walaupun arak istilah dana inkubasi dari pemerintah, dari Kementerian Agama, dana usaha pesantren, kami gak pernah meninjau itu. Kami bangun gedung dulu, kami buat sarana aset ekonomi pesantren, karena kami melihat 10 tahun ke depan, bukan hari ini. Kenapa? Karena ke depan pesantren niki akan terus berkembang. Lamun dek berdua aset ekonomi berbintang tidak berkembang, lamun tak masih ngendeng-ngendeng baik. Lagu bukan berarti kami menghilangkan permintaan ke pemerintah, tetap tak ngendeng dengan pemerintah, tapi setidaknya kita punya aset sendiri untuk perkembangan pondok pesantren. Kalau Rasulullah bersabda, man kana lahu malun falyasaddaq bimalih, wa man kana lahu ilmun falitasaddaq bi ilmih, wa man kanat lahu quwwatun falitasaddaq bi quwwatih. Lama medoi harta bersedekah isi harta bahasa Nabi. Lama medoi ilmu bersedekah isi ilmu. Lama medoi balung bersedekah hanya isi balung doa, atau paling tidak dengan doa. Nggih. Nah niki alhamdulillah elek pondasi nol selaput gedung Salaut niki adalah murni total swadaya sodakoh dari kumpulan uang sodakoh masyarakat. Elek 1.000, 5.000, 10.000, 100. Alhamdulillah jari marak niki modern. Oke, kita doakan para penyumbang semoga senantiasa diberikan rezeki yang banyak serta halal. Amin ya rabbal alamin. Saat terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada pelungguh sami yang hadir, terutama Bapak DPR dan Al Mukarram Tuan Guru yang telah hadir. Mudah-mudahan kerauhan pelungguh sami membawa barokah buat kami semua, dan lebih-lebih kepada seluruh wali santri yang hadir, yang sudah ikut mensukseskan acara kita. Wabil khusus lagi kepada para panitia yang luar biasa perjuangannya dari awal sampai hari ini tanpa harus memandang istirahat yang banyak. Sedikit istirahat tapi kerja keras yang luar biasa. Walaupun kian di honor panitia niki tanpa honor sama sekali, bahkan dana niki kurang. Oleh karena niki terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya sekedar niki yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
The second speech by DPR Commission, Mr. Haji Lalu Sarjana SH. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di siang hari ini, di acara yang sangat mulia ini, kita diberikan kesehatan rahmat dari hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi satu kewajiban dan memiliki untuk terus adindaku yang gagah, beliau ini umurnya muda ya, luar biasa, jauh di bawah umur tiang, tapi sangat luar biasa bisa membangun pesantren yang begitu cukup besar, dan insyaallah pesantren ini akan menjadi besar. Ada dua kunci, komunikasi dan silaturahmi. Tadi tiang masuk dari pesantren dan tiang tumbeng ini Pak Ketua Komisi 5, begitu tiang masuk, perasa ke tiang di zaman tiang tahun 90-an dulu ngiring beliau Al-Mukarram Tuan Guru Sanagda lalu Haji Lalu Maswa di Situbondo. Tiang masuk, tidak ada yang menyangka bahwa pesantren Situbondo itu akan besar, Sukorejo itu akan besar. Begitu tang dibawa oleh salah satu ustaz guru kami, lalu Ustaz Barjat, ini ustaz Gimriak ruang wilayah lima nenak penok si dulu tebuh dari nyiur. Ternyata begitu saya masuk di pesantren Sukorejo Situbondo, luar biasa, ruang istana badai iya ruang surga lemak, luar biasa. Begitu juga tadi, begitu tiang masuk empi alain tini arjun kena arja surga, iya mami kan gitu dah. Begitu tiang masuk tidak jauh beda, insya Allah ke depan akan menjadi pesantren Sidoarjo di Situbondo. Tim masak ke atas apa rananya kokoh, tapi insya Allah ini akan membuat menjadi seni besok, luar biasa. Insya Allah akan pengembangan luar biasa pesantren ini dengan satu catatan. Mari kita awali dengan nawaitu yang ikhlas, terutama wali-wali murid, bantulah beliau untuk membangun pesantren ini dengan baik. Dan kedua, nanti kita bagaimana yayasan ini kita kembangkan terus, alhamdulillah. Dan sila sekolahkan terus anak-anak kita, jangan putus sampai di sini. Apalagi baru ampura Pak pimpinan Tuan Guru, begitu tiang masuk ada khatam Al-Quran, tiang mau nangis. Luar biasa, pesantren ini baru umurnya hanya berapa tahun sudah luar biasa seperti ini. Apalagi saya dengar tadi MC-nya, wah tidak diragukan lagi. Enges-enges ada Pak Ketua, lamun kak bajang baru diarun kak gomet kepala yayasan. Insya Allah si cantik-cantik, enges-enges dan cerdas-cerdas luar biasa. Andai nggak ada anak mama sayang, ada anak ke mama. Tadi dia mau daftar sebab itu, sengaji-ngaji sebab itu. Dan alhamdulillah tembik ke jari luar biasa kayak begini karena berkat doa kiai. Ingin sampunan terbaik anak-anakku sekalian, sampunan tak banggakan guru, karena guru itu kadang-kadang ketua yayasan, para ustaz kita, tuan guru kita, denuah penjuluk diri. Ya Allah, berikan saya sehat, berikan saya kaya, tidak. Ya Allah, berikan sehat dan sukseskan santri-santri kami. Iya, bahasa pengandikan guru-guru kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tunas kan Allah Subhanahu wa taala adin itu pada sebagai santri-santrinya menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The third speech by the DPRD Commission 5 of Nusa Tenggara Provinsi by
Mr. Haji Lalu Hadrian Irfani, STMSI. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru, para kiai, para asatis yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita takzimi. Kita doakan beliau-beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agar beliau-beliau tetap membimbing kita semua menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Yang saya hormati dan saya banggakan, masuk pondok pesantren Riyadul Ulum As-Safiyah, sahabat saya Ustadz Amiruddin SPD I. Kita doakan beliau juga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang hormati Nenek Mami, para wali santri pondok pesantren yang hadir pada siang hari ini, tentunya yang saya banggakan, saya cintai adik-adik, anak-anakku sekalian, para santri yang sungguh luar biasa. Saya melihat wajah-wajah cerah, teraih masa depan, insya Allah calon pemimpin daerah maupun calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengasuh pondok pesantren dan segenap pengurus yayasan, bapak, ibu, guru, para ustazah, para ustaz pondok pesantren yang hari ini luar biasa telah membimbing adik-adik kita, anak-anak kita untuk menjadi calon-calon pemimpin masa depan di daerah maupun di negara kita yang tercinta ini. Berbicara tentang pendidikan pondok pesantren ini saat ini menjadi idola. Kalau dulu-dulu zaman Orde Baru, ketika kita berbicara NU, orang takut berbicara NU. Zaman Orde Baru gitu. Jadi ketika ketahuan NU, ketika ketahuan organisasi Islam lainnya, orang takut. Ini zaman Orde Baru. Tetapi sejak Gus Dur mereformasi tahun 1998 sebagai pejuang reformasi, orang tidak takut lagi berbicara NU, berbicara NW, berbicara Muhammadiyah. Nah, oleh sebab itu di zaman reformasi inilah muncul pondok-pondok pesantren yang mendidik kader-kader, yang mendidik penerus-penerus bangsa yang insya Allah dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Tahun 2020 pondok-pondok pesantren ini sudah muncul, menjamur di mana-mana. Itu mendandakan kebangkitan pondok pesantren di seluruh Republik Indonesia ini. Kalau dulu kita hanya mendengar pondok pesantren itu adanya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Tetapi alhamdulillah hari ini pondok-pondok pesantren ada di seluruh wilayah Nusantara, baik di desa, di dusun. Alhamdulillah, termasuk salah satunya di Desa Banyu Urip tempat kita saat ini. Artinya apa? Giroh masyarakat kita untuk menitipkan, mempercayakan pendidikan anak-anaknya, putra-putrinya kepada pondok pesantren semakin tinggi. Oleh sebab itu, kepada kita semua, Pelunggu Sami, wali santri, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, apalagi kami yang ada di DPRD hari ini, tentu akan mengawal terus perkembangan dan peningkatan pondok-pondok pesantren yang ada terutama di daerah kita di Nusa Tenggara Barat ini. Di Lombok Tengah sudah kita titipkan Pak Haji Lalu Sarjana untuk mengawal seluruh program-program pondok pesantren. Di provinsi ada Tiang untuk mengawal seluruh
pondok-pondok pesantren yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pondok pesantren hari ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum. Kalau dulu yang seperti yang sampaikan bahwa sebelum reformasi sekolah-sekolah umum ini lebih tinggi derajatnya menurut rezim pada saat itu, lebih tinggi derajatnya dibanding pondok pesantren. Tetapi sejak reformasi tahun 1998, Al-Makfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur merubah image nike, merubah wacana itu menjadi terbalik. Jadi pondok pesantren lah yang memiliki martabat yang lebih tinggi dibanding sekolah-sekolah umum pada saat ini. Terbukti tamatan-tamatan pondok pesantren hari ini, Bapak Ibu sekalian, ada yang menjadi wakil presiden, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi bupati, banyak yang menjadi anggota DPR. Niki bukti bahwa pondok pesantren itu jauh lebih hebat, jauh lebih berkualitas dibanding sekolah-sekolah umum. Nah, kita tepuk tangan dulu buat pondok pesantren. Ini tidak hanya saya sampaikan kepada pelunggu SAMI atau kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada satu yang tidak didapat di sekolah umum hari ini, yaitu akhlak. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik hari ini hanya kita dapatkan di pondok pesantren. Maka berbanggalah adik-adik hari ini dititipkan oleh orang tua adik-adik di pondok pesantren, karena pondok pesantren inilah sebagai gerbang pembuka akhlakul karimah yang baik, sebagai modal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pondok pesantren adalah candra di muka untuk mendidik para santri, pada para anak-anak kita, untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa, untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah yang lebih berkualitas, pinter, IQ tinggi, dan tentu saja memiliki akhlak yang baik dan berkualitas. Nah, itu bedanya dibanding sekolah-sekolah umum yang lain. Ada lagi bedanya ini. Kalau sekolah umum, dia bahasa Inggrisnya oke, pinter. Bahasa Indonesianya kita tidak ragukan lagi. Kalau memang tidak ada yang bisa berbahasa Indonesia, berarti dek saduk sekolah nih, gini. Bedanya dengan pondok pesantren, ada satu lagi bahasa yang dikuasai oleh santri, yaitu bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, belum tentu siswa-siswa di sekolah umum mampu menguasai bahasa Arab. Tetapi kalau di pondok pesantren, saya jamin insya Allah santri-santri kita jago bahasa Arab, jago bahasa Inggris, jago bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sasak. Nah, Arab sandik tahu bahasa Sasak? Tuna angkat tangan, sandik tahu bahasa Sasak? Ada? Ya tentu yang dari luar Lombok mungkin tidak bisa berbahasa Sasak, tapi insya Allah ketika bergabung di pondok pesantren, berbaur dengan teman-teman santri yang ada dari Lombok, lama-kelamaan bisa berbahasa Sasak. Nah, seperti itu. Bapak Ibu jamaah hadirin yang hormati, yang tidak banyak untuk menyampaikan sambutan, tadi sudah diwakili oleh Pak Haji Lalu Sarjana. Tentu komitmen kami sebagai wakil-wakil pelunggu, sebagai penyelenggara pemerintah daerah hari ini, baik di kabupaten maupun provinsi, salah satunya adalah memajukan pondok pesantren. Wabil khusus Partai Kebangkitan Bangsa menjadi salah satu partai dan satu-satunya partai yang berkomitmen tinggi untuk memajukan pondok-pondok pesantren di seluruh wilayah Nusantara. Nah, bagi kami kader PKB di Nusa Tenggara Barat, tentu tugas utamanya adalah memajukan pondok-pondok pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat, termasuk di desa kita ini, termasuk pondok pesantren Riyadul Ulum As-Safiyah yang ada di desa Banyu Urip ini. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan. Sekali lagi Tiang menyampaikan selamat kepada pimpinan pondok pesantren dan segenap keluarga pondok pesantren yang hari ini insya Allah mewisuda para santri-santri kita yang sungguh luar biasa. Ini adalah wajah-wajah pemimpin-pemimpin masa depan
Indonesia, masa depan daerah kita. Sebelum saya tutup, saya cerita, ada salah satu santri, saya waktu itu ikut rombongannya Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar. Ada yang tahu siapa Panglima Santri? Yang kasih tahu maju angkat tangan, saya kasih hadiah. Ada yang tahu siapa Panglima Santri? Tapi kalau santri saya tanya yang tidak tahu, hari ini kita kasih tahu ya. Ayo dek, sini dek. Ya, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firozan, akan menjawab Panglima Santri adalah Gus Muhaimin Iskandar. Jadi karena betul kita kasih hadiah, setuju? Nah, tadi yang nyesel sudah tahu tapi nggak angkat tangan, jadi nggak dapat hadiah ya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Panglima Santri namanya Gus Muhaimin Iskandar ya. Jadi ini santri harus tahu, Pak Muhaimin Iskandar ini juga Ketua Umum PKB ya. Insya Allah akan dicalonkan menjadi Wakil Presiden. Ini bukti nyata bahwa santri mampu memimpin negeri ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Demikian sekali lagi matur terima kasih yang sampaikan kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren kita pada siang hari ini. Semoga sukses. Insya Allah kami akan tetap mengawal keberlangsungan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan kualitas SDM santri-santri kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is Islamic speech by Tuan Guru Haji Lalu Nurul Maswa Ibrahim MPD. Time is yours. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kita beranjak ke acara yang kelima, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Tuan Guru Haji Lalu Nurul Maswa Ibrahim MPD. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura Pisnampura yang mendahului untuk doa untuk ceramah agamanya nanti oleh Daniel Mukarram Tuan Guru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'sumah. Allahumma jalna wa auladana min ibadikal salihin. Allahumma jalna wa auladana min ibadikal ulama il amilin. Allahumma jalna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la tajalna wa auladana min ahli jahli wal dair. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa liwalidayna wa limasyayikhina syai'un lillahi lahumul fatihah.